Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Terutama nikmat dikumpulkannya kita pada malam ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan bahkan menuntut ilmu para jamaah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ra'al guduwa wa rawaha ila ilmi laisa bi jihad, faqad nafasa aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang menganggap keluarnya seseorang untuk menuntut ilmu di pagi hari maupun di sore harinya bukan termasuk perkara jihad, maka itu menunjukkan lemahnya akalnya. Jadi menuntut ilmu bagian dari jihad. Dan dengan menuntut ilmu para jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang-orang berilmu dari kalian diangkat beberapa derajat. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita bosan-bosan untuk datang ke majelis ilmu. Karena menuntut ilmu bagian dari kewajiban kita, dan yang namanya kewajiban itu sampai kita meninggal dunia. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada pada bulan Zulhijjah, yaitu salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12 bulan. Sebagaimana yang telah Allah tetapkan di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum, 4 bulan suci, 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan ini?
4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini para jamaah telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard." Yang namanya zaman ini berputar, kata Rasulullah, sebagaimana bentuknya di hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Di dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan suci. 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun mutawaliyatun, kata Rasulullah. 3 bulannya berturut-turut. Bulan apa itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Berturut-turut. Satunya itu adalah bulan apa? Bulan Rajab, para jemaah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 4 bulan ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Inilah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala para jamaah menafsirkan ayat ini, li'annahu akidun wa ablagu fil ismi min ghairiha. Kenapa kita dilarang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah? Karena dosanya lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi ada sebagian bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian tempat yang diagungkan oleh Allah. Ada sebagian waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tempat, Allah mengagungkan apa? Mekah dan Madinah. Allah mengagungkan masjid. Ketika seseorang berzina di tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, dosanya lebih berat daripada tempat-tempat yang lain para jamaah. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan apa? Bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosanya lebih berat daripada bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan selain itu para jamaah, perbuatan dosa dan maksiat juga dapat menghalangi kita dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sedang berada di musim-musim pengampunan. Makanya apa kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan ihzarul ma'asi fa innaha maghfirah fi mawasimir rahmah. Jauhilah perbuatan dosa dan maksiat, karena ia dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan ampunan Allah, walaupun itu di musim-musim pengampunan. Walaupun kita berada sekarang pada bulan yang diagungkan oleh Allah, ya, walaupun kita berada pada bulan-bulan pengampunan, kalau kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu dapat menjadikan kita apa? Terhalang dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Tepatnya malam tanggal ke-6 kalau misalnya ya. Karena hari apa sekarang? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Hari Jumat kita lebaran. Kita masih berada pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini para jemaah merupakan hari-hari dunia yang paling baik. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Apa jawabannya para jemaah? Mungkin jemaah pernah dengar. Mana yang lebih utama? 10 hari pertama bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan? Ya. Yang benar adalah atau yang utama adalah Zulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah lebih utama daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini dijelaskan oleh para ulama.
Ini kalau kita berbicara tentang siang harinya para jemaah. Kalau malam harinya, maka 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama daripada 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Kalau siang harinya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena hari dunia yang paling baik itu yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari dunia yang paling utama adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita para jemaah untuk banyak-banyak mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Ini kita berada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh para jemaah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hazil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana mengerjakan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Apa yang dimaksud hari-hari ini? 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan lebih utama daripada jihad. Bayangkan para jemaah bagaimana besar pahalanya. Kita mengerjakan amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Jihad ibadah yang sangat mulia para jemaah. Ya, membutuhkan keberanian. Dan itu dapat menjadikan kita meninggal dunia, nggak bisa balik ke rumah kita. Namun ternyata mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama dari bulan ini itu dapat lebih dicintai oleh Allah daripada apa? Jihad. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika syai'. Kecuali kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan membawa hartanya, dengan jiwa, raga dan hartanya, dan dia tidak kembali sedikit pun, artinya dia mati syahid di medan perang. Berarti para jemaah selama dia keluar berjihad, kemudian dia selamat kembali, walaupun ada luka-luka misalnya, maka lebih utama mengerjakan amal soleh atau lebih dicintai mengerjakan amal soleh di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Kecuali dia mati syahid, baru jihad itu lebih utama. Makanya para jamaah ada beberapa amalan ya yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Di antara yang pertama adalah berhaji. Haji ini para jamaah merupakan ibadah yang sangat mulia. Termasuk salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam itu dibangun di atas 5 fondasi. Pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima ini adalah berhaji ke Baitullahil Haram. Jadi haji ini merupakan ibadah yang sangat mulia. Allah memerintahkan kita semua untuk berhaji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk berhaji bagi siapa saja yang mampu. Ya, bagi siapa saja yang mampu. Karena haji ini merupakan salah satu rukun Islam dan ibadah yang sangat mulia para jemaah. Ya, dan haji ini mencakup ibadah harta,
dan anggota badan. Makanya di antara syarat untuk haji itu apa? Al-istita'ah, kata para ulama. Ada kemampuan. Kemampuan apa para jamaah? Badan, fisik. Ada orang banyak uangnya, tapi kalau dia mau berangkat haji, kalau sudah nginjak tangga pesawat, gemetar, pingsan, nggak dikatakan mampu para jamaah walaupun dia banyak uang. Ya. Jadi istita'ah di sini, kemampuan di sini mencakup apa? Fisik pertama. Yang kedua apa? Harta atau sesuatu yang dapat dia gunakan untuk menyampaikan dia kemana? Ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Ini syarat dari apa? Haji. Syarat haji itu dijelaskan oleh para ulama ada 5 pada jemaah. Di antaranya yang pertama adalah Islam. Ini semua ibadah syaratnya adalah Islam. Ya, karena yang menjadikan ibadah kita tidak diterima itu adalah di antara syarat yang pertama Islam. Baru nanti ikhlas, kemudian mutaba'ah. Ini syarat diterimanya amalan para jemaah. Ya, yang pertama adalah Islam. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Tidaklah hanya menjadikan mereka tidak diterima nafkah-nafkah mereka itu melainkan disebabkan karena mereka kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulullah SAW. Jadi syarat pertama adalah Islam. Yang kedua dan yang ketiga adalah para jamaah balik dan berakal. Ini syarat haji yang kedua dan ketiga. Balik dan berakal. Orang tidak berakal tidak wajib melakukan ibadah haji. Anak yang belum balik atau orang yang belum balik tidak wajib baginya untuk melakukan ibadah haji. Tapi seandainya misalnya orang tuanya mengajak dia pergi haji, maka hajinya diterima. Dia mendapatkan pahala, orang tuanya mendapatkan pahala. Namun apakah gugur kewajiban haji bagi dia? Belum para jamaah. Karena syarat melakukan ibadah haji itu apa? Harus balik. Nanti kalau dia sudah balik, ada kelapangan rezeki, dia wajib untuk berhaji. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan pada jamaah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rufi'al qalamu an salasatin. Pena itu diangkat dari 3 hal. Pulpen itu diangkat, pulpen catatan diangkat dari 3 hal. Anin naim hatta yastaiqiz. Dari orang tidur sampai dia terbangun. Makanya kalau ada orang tidur, ngigo misalnya. Itu dulu waktu kita kecil lagi nonton. Waktu SD. Ya, lagi nonton. Tiba-tiba ada teman ini bangun, langsung diambil uang orang. Uang dagangan pemilik rumah itu. Dibawa, pergi. Ya, tanpa sadar. Apakah dia berdosa? Tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tidur tidak menjadikan dia apa? Terjatuh dalam perbuatan dosa para jemaah. Karena PR itu diangkat dari 3 orang, dari 3 hal. Dari orang tidur sampai dia terbangun. Yang kedua, anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia sudah balik. Ya. Kemudian wa anil majnun hatta yaqil. Dari orang gila sampai dia berakal. Artinya orang gila misalnya, ya, merusak barang orang lain atau tidak sholat, tidak puasa, maka dia tidak berdosa. Karena apa? Pena itu diangkat dari mereka. Bebas taklif. Sampai dia berakal. Kalau dia sudah sembuh para jamaah, maka wajib dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, syarat haji yang keempat adalah merdeka. Karena seorang budak itu sibuk melayani tuannya. Jadi tidak diwajibkan bagi dia untuk berhaji. Ya. Kemudian yang kelima adalah baru al-istita'ah. Mampu dari segi fisik, mampu dari segi harta yang dapat menjadikan dia sampai ke sana. Ya. Adapun bagi perempuan juga di antara termasuk bagian istita'ah bagi perempuan ini adalah dia punya mahram para jemaah. Ya. Karena haram bagi seorang perempuan safar tanpa mahramnya. Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'ah illa ma'azi mahramin.
Tidak boleh seorang perempuan itu safar kecuali harus beserta dengan mahramnya. Bagaimana kalau dia berhaji tanpa mahram para jemaah? Sah hajinya atau tidak? Sah. Cuma dia berdosa karena dia berhaji tanpa mahram, safar tanpa mahram. Dari segi sah, sah. Cuma dia berdosa karena apa? Safar tanpa mahram. Kemudian lihat para jemaah, inilah dia syarat dari haji. Haji ini ibadah yang sangat mulia. Lihat balasannya dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan yang pantas baginya kecuali hanya apa? Surga. Ini balasan bagi orang yang melakukan haji yang mabrur. Bagaimana sifat haji mabrur? Jadi haji yang mabrur ini memiliki sifat. Sifatnya dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, antakunan nafaqatu min malin halalin. Nafkah atau harta yang kita gunakan berangkat haji harus dari yang halal. Ini sifat haji yang mabrur. Jadi harta yang kita gunakan haji dari yang halal. Bagaimana kalau hasil yang haram? Ya, apakah sah hajinya atau tidak? Kata para ulama, hajinya sah. Hajinya sah. Cuma dia berdosa karena apa? Bagian haramnya dia berdosa. Dari segi hajinya sah. Ya, kalau dia mengerjakan ibadah haji tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya, sesuai dengan apa? Kewajiban-kewajiban, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Hajinya tetap sah. Dan gugur baginya kewajiban haji. Ya, cuma apa? Nilai hajinya yang berkurang. Ya, nilai hajinya yang berkurang. Tidak sama dengan orang yang berhaji dengan apa? Harta yang halal. Ini menurut penjelasan para ulama. Di antara Syekh bin Baz dan yang lain, hajinya tetap sah menggunakan harta haram. Cuma nilainya sama kayak kita puasa pada ya, puasa. Pembatal puasa itu sudah jelas. Ada orang berpuasa melakukan perbuatan dosa. Puasanya sah, cuma nilainya tidak ada. Haji juga menggunakan harta haram. Kata para ulama, hajinya tetap sah. Dan bahkan gugur kewajiban haji bagi dia. Namun, nilainya yang berkurang. Ya, dan dia berdosa dari segi apa? Mengambil harta orang lain tanpa haknya. Kemudian yang kedua, sifat dari haji yang mabrur, ikhlasul amal wa mutaba'atur rasul. Ikhlas ketika melaksanakan ibadah haji dan mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketika kita berangkat haji jangan sampai ada riya. Atau berangkat haji niatnya ingin mendapatkan gelar haji. Ya, Pak Haji. Ada riya di dalam hati. Ya. Kemudian harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempraktikkan tata cara haji di hadapan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah tata cara haji kalian dariku. Artinya kerjakan ibadah haji tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena ibadah itu ada batasan-batasannya. Ada aturan-aturannya. Bukan kita kerjakan semau kita. Pergi haji nyanyi Indonesia Raya misalnya. Ya. Bagaimana hajinya akan menjadi haji yang mabrur nanti? Kalau dia mengerjakannya tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-bu'du 'anil ma'asi wal asam. Jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini sifat haji yang mabrur. Ketika kita berangkat haji, jaga pandangan kita dari melihat yang haram. Jaga lisan kita dari mengucapkan yang haram. Jaga tangan kita dari melakukan yang haram para jamaah. Ini ketika kita berangkat haji dan melakukan ibadah haji. Karena memang sebagian orang para jemaah ketika melakukan ibadah haji, begitu juga ibadah umroh, dia tidak bisa menjaga matanya dan lisannya. Malah di kamar hotel apa yang dikerjakan? Gibah orang. Gibah orang yang di rumahnya sama temannya. Ya. Matanya tidak bisa dia tidak bisa menjaga matanya.
Setiap yang lewat, ya, cantik sedikit dirayu. Pramugarinya di jalan juga dirayu sama dia. Ya, ini fakta para jemaah. Ya, ini fakta. Jadi pramugari itu pun dirayu sama dia. Padahal dia mau berangkat umroh atau berangkat haji. Ya, maka ini dapat menjadikan hajinya tidak mabrur, tidak diterima dan tidak sempurna pahalanya. Ya, bisa jadi diterima tapi pahalanya tidak ada. Kemudian yang keempat, memiliki akhlak yang baik, menjaga akhlak kita, adab kita. Kemudian tawadu dari semenjak kita perjalanan menuju melaksanakan ibadah haji. Akhlak kita baik dan rendah hati para jemaah. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita. Saya bisa haji ini karena saya hebat. Tangga-tangga saya itu bodoh semua. Misalnya, ya. Karena saya hebat saya. Kalau tangga saya bodoh, makanya nggak bisa berangkat haji. Padahal yang menjadikan kita bisa berangkat haji siapa para jemaah? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadikan kita mampu melakukan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada di dalam hati kita sifat sombong, sehingga sombong ini menjadikan kita merendahkan orang lain, merasa kita bisa melakukan ibadah itu karena kita memang orang yang hebat. Ya, banyak orang-orang yang lemah para jemaah, yang miskin cepat berangkat daripada kita. Padahal miskin. Padahal fisik juga lemah. Itu karena apa? Itu semua karena anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia sifat haji yang mabrur. Kemudian di antara keutamaan haji ini ada Rasulullah SAW menyebutkan, man hajja lillah falam yadfus walam yabsuh raja'a kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji karena Allah dan dia tidak mengucapkan ucapan yang kotor, tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang baru dilahirkan ada dosanya atau tidak pada jamaah? Enggak ada. Haji ini dapat menghapus dosa besar maupun dosa kecil. Ya. Dosa-dosa besar itu pada jamaah enggak bisa dihapus dengan sholat. Tidak juga dihapus dengan puasa. Rasulullah SAW menyebutkan as-shalawatul khas wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu dapat menghapus dosa di antara keduanya. Syaratnya apa? Tinggalkan dosa-dosa besar. Makanya para ulama mengatakan amal soleh itu tidak bisa menghapus dosa besar. Dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan masalah apa? Haji. Berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Barang siapa yang berhaji karena Allah, tidak mengucapkan ucapan yang kotor dan tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti dosa besar dan dosa kecilnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para jamaah, amalan yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah yaitu memperbanyak puasa. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana mengerjakan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Dan puasa bagian dari amal soleh. Puasa itu bagian dari amal soleh. Namun yang paling ditekankan para jamaah yaitu puasa Arafah. Kapan itu? Pada tanggal 9 dari bulan Zulhijjah. Ketika orang-orang jamaah haji wukuf di Arafah. Kita diperintahkan untuk puasa Arafah di sini. Ya. Apa balasannya para jamaah? Bagaimana ganjarannya? Dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah SAW suatu hari ditanya tentang puasa Arafah. Apa kata beliau? Yukaffirus sanatan madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini hanya datang sekali setahun para jemaah. Kapan lagi dosa kita dihapus 2 tahun? Makanya nanti pada tanggal 9
kita berpuasa para jamaah. Ya, puasa Arafah. Karena apa? Ini dapat menghapus dosa 2 tahun. Ini hanya datang 1 kali setahun. Kita ini banyak dosa kita para jamaah. Numpuk dosa kita. Setiap hari kita mengerjakan perbuatan dosa, sengaja maupun tidak disengaja. Kadang kan kita duduk-duduk, ya, kalau duduk-duduk apalagi duduk sambil ngopi lama itu, ya, otomatis akan menggibah orang. Karena kayaknya apa itu syarat apa makanan sehat duduk itu adalah gibah itu. Nggak bisa menahan lisan kita. Kita jalan nggak bisa menahan mata kita dari melihat yang haram. Ya, nah itu dosa-dosa kita ini dan dosa-dosa yang lainnya ini dapat diampuni dengan apa? Dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah ini dapat menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya. Namun yang perlu kita pahami para jamaah, puasa atau dosa yang diampuni oleh puasa Arafah ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Arafah ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena memang dosa besar hanya diampuni dengan bertobat para jamaah. Ya. Tinggal kita angkat tangan, minta ampun kepada Allah, bertobat dengan tobat nasuha, yaitu dengan ikhlas karena Allah, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ada penyesalan di dalam hati kita untuk tidak ada penyesalan dalam hati kita karena telah terjatuh dalam perbuatan dosa tersebut. Bertekad untuk tidak kembali melakukannya dan bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ya, ini syarat tobat nasuha. Ya. Dengan bertobat, dosa-dosa besar kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa Arafah hanya mengampuni dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, puasa Ramadan juga demikian, mengampuni dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, jadi yang ketiga, amalan yang ketiga yang dapat kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah memperbanyak zikir dan takbir. Memperbanyak zikir dan takbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Hendaknya manusia menyebut Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang dimaklumi. Apa yang dimaksud dengan hari-hari yang dimaklumi para jamaah? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini dengan mengatakan apa? Itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita para jemaah zikir dan zikir yang harus kita perbanyak. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini. Ini kita perbanyak. Tahlil, takbir dan tahmid. Kita perbanyak takbir juga para jemaah. Ya. Ini sudah Sudah masuk boleh waktunya untuk bertakbir. Takbir apa artinya di sini? Takbir sebagaimana kita takbir lebaran itu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagaimana takbir lebaran. Jadi takbir ini para jemaah dibagi menjadi 2. Takbir ini ada 2. Ada yang takbir mutlak. Mutlak itu bebas. Ada yang muqayyad. Muqayyad itu terikat. Adapun takbir mutlak kapan dimulai? Ketika kita memasuki bulan Zulhijjah, masuk hari pertama bulan Zulhijjah, boleh takbiran. Terakhir atau berakhir kapan? Ketika selesai hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari? 3 hari. Ya, kalau kita hari lebarannya hari Jumat, berarti hari tasyrik 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Ya. Ketika berakhir hari tasyrik, maka selesai sudah takbir mutlak. Takbir mutlak ini ya, bisa kita baca kapan saja. Lagi duduk-duduk takbiran. Ya. Selesai makan takbiran. Selesai ngopi takbiran atau sambil ngopi takbiran. Boleh. Kayak kemarin santri-santri ya, kita sebelum masuk kelas tiba-tiba takbiran pakai speaker. Ya, tadi pagi santri kita di Mataram. Ya, takbiran pakai speaker, terasa lebaran rasanya. Karena memang apa itulah yang disebut dengan takbir mutlak. Ada yang kedua ada takbir muqayyad.
Kenapa dinamakan muqayyad, terikat para jamaah? Karena dia terikat dengan waktu. Pertama, waktunya 5 hari. Takbir muqayyad waktunya 5 hari. Dimulai dari kapan? Tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari Arafah. 9. Ini ketika kita puasa Arafah itu. 10 hari lebaran. 3 hari tasyrik. Ya. 11, 12 dan 13. 5 hari. Ini dia muqayyad, terikat dengan waktu. Waktunya 5 hari. Kemudian juga terikat dengan waktu setelah sholat wajib. Ya, setiap selesai sholat wajib. Misalnya imamnya salam setelah sholat subuh. Ya, pada tanggal 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Selesai. Baru dia takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, takbiran setelah itu. Inilah dia yang disebut dengan takbir muqayyad. Kapan dia berakhir para jamaah? Selesai sholat asar pada hari terakhir dari hari tasyrik. Karena apa? Waktunya 5 hari dan ini dibaca setelah sholat. Hari tasyrik itu hari ke-13 berakhir, itu akhirnya itu setelah sholat asar. Ya, bisa dipahami para jamaah? Ya, ini takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak sudah kita jelaskan tadi. Dari hari pertama memasuki Zulhijjah sampai hari tasyrik. Ya, berakhir hari tasyrik. Kemudian para jamaah, yang terakhir, yang keempat, ya, yaitu ibadah yang dapat kita lakukan adalah berkurban. Ya, ibadah kurban. Yaitu pada hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Id dan khutbah. Yang perlu kita pahami di sini para jamaah dalam masalah kurban ini, ya, apa yang dimaksud dengan kurban? Kurban itu adalah sebuah nama dari sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Ya. Dengan cara tertentu khusus dan waktunya khusus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan kurban. Tidak ada perselisihan antara para ulama tentang disyariatkannya kurban. Ini juga kita harus pahami. Enggak ada perselisihan antara para ulama bahwasanya kurban itu disyariatkan bagi umat Islam. Dengan dalil-dalil Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian untuk Rabb kalian dan menyembelihlah. Menyembelih di sini adalah menyembelih hewan kurban. Dalil yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas yang mengatakan dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bika bersyahid amlahain afronain zabahahuma biyadi wasamma wa kabbar. Nabi pernah berkorban dengan apa? Domba, 2 domba. Ya, warnanya putih, ada belangnya sedikit. Dan memiliki 2 tanduk. Memiliki tanduk. Kemudian Rasulullah menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Ini bagusnya para jamaah, sembelih hewan kurban kita dengan tangan kita sendiri. Kalau tidak bisa baru suruh orang lain. Ya. Rasulullah mengucapkan bismillah Allahu Akbar dan Rasulullah ketika menyembelihnya meletakkan kaki beliau dekat dengan pangkal lehernya. Ya, baru disembelih bismillah Allahu Akbar. Kemudian ijma' para ulama tentang disyariatkannya kurban. Yang menjadi perselisihan para jamaah adalah tentang hukum kurban itu. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini sebagian kecil para ulama. Hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini pendapat Abu Hanifah, Al-Auza'i dan yang lainnya. Ya, berdalil dengan hadis ayat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian untuk Rabb kalian dan menyembelihlah. Perintah untuk menyembelih menunjukkan apa? Wajib katanya. Dan berdalil dengan hadis Nabi, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak mau berkurban, jangan sekali-kali dia dekat dengan tempat salat kami. Ancaman. Ini yang digunakan oleh sebagian para ulama tentang wajibnya berkurban. Namun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan apa? Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Hampir ke derajat wajib.
sunnah namun ditekankan. Ini hukum kurban menurut jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Karena apa para jemaah? Ada dalil-dalil yang menunjukkan, ya, seperti hadis Abi Suraihah yang mengatakan, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhiyani." Aku melihat Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban, padahal dia berdua ini mampu. Kemudian juga hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya meninggalkan berkurban padahal saya mampu. Makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Karena khawatir tetangga saya ini menganggap kurban itu hukumnya wajib. Ini dalil yang digunakan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Dan ada hadis Nabi SAW juga yang mengatakan apa? Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudahi. Apabila masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkurban, kata ingin berkurban. Kata ingin berkurban, kalau tidak ingin boleh berarti, ya, berarti boleh. Ya. Mau pergi apa tidak? Kalau kita bilang tidak, berarti boleh. Ya, boleh pergi, boleh tidak. Ingin berkorban, boleh tidak. Ini yang digunakan dalil bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Terlepas dari hukumnya para jemaah, apakah wajib maupun sunnah muakkadah, kalau kita memiliki kelapangan rezeki, maka hendaknya kita berkorban. Karena ya tatuang pirang bintang mati. Bisa jadi itulah amalan terakhir kita yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya kebaikan, ada rezeki, segera berkurban. Rasulullah SAW mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa adanya atau masa kaya kita sebelum datang masa miskin kita. Sekarang kita memiliki kelapangan rezeki. Bisa berkurban, kita tunda. Belum tentu tahun-tahun berikutnya kita memiliki rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan, manfaatkan masa kaya kalian sebelum datang masa miskin kalian. Kalau sudah tidak punya rezeki, artinya sedikit rezeki kita nggak bisa berkorban lagi, baru kita bercita-cita untuk berkorban. Sedangkan nasi sudah menjadi bubur. Ya. Kemudian para jamaah, binatang apa yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Yaitu binatang ternak. Yang disebutkan adalah onta, sapi, kambing sama domba. Domba bagian dari kambing, ya, kibas maksudnya. Ya. Ini yang boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Ya. Kemudian ada pun onta, berapa umurnya? Harus dia musinnah. Musinnah itu onta yang berumur 5 tahun, genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Sapi genap 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing genap 1 tahun, masuk tahun ke-2. Adapun kibas bahasa kita, itu boleh yang 6 bulan. Ini kibas, khusus kibas. Ya. Adapun kambing yang 1 tahun. Namun para ulama menjelaskan, di antaranya mazhab Syafi'i, ya, dan yang lainnya, kalau ada kibas yang 1 tahun maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada, yang 6 bulan juga boleh. Artinya yang di bawah 1 tahun juga tidak masalah. Ya. Ini dia umur dari binatang ternak tersebut. Adapun cacat-cacat atau aib yang tidak boleh ada pada binatang ternak yang akan dijadikan sebagai hewan kurban, yang disebutkan oleh Rasulullah para jamaah di dalam hadisnya itu hanya 4 cacat. Ini yang haram, 4 cacat ini. Yang pertama adalah yang buta, jelas butanya. Yang pekek, jelas pekeknya. Apalagi buta dua-duanya. Itu tidak boleh. Yang kedua adalah yang sakit, yang jelas sakitnya. Bagaimana cara kita melihat dia jelas sakit? Kalau dia bahasa kita kayak meriang-meriang sedikit tapi bisa cari makan, maka masih bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang jelas sakitnya nggak bisa berdiri, nggak bisa makan, para jemaah. Yang bisa berdiri juga susah, misalnya. Itu jelas sakitnya. Kemudian yang pincang, jelas pincangnya, sampai menjadikan dia nggak bisa berjalan untuk mencari makanannya sendiri. Ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Yang keempat itu yang tua dan kurus, kerempen. Tua dan kurus, kerempen, nggak ada dagingnya. Ini nggak boleh dijadikan sebagai hewan
kurban. Inilah 4 cacat yang tidak boleh pada binatang yang akan dijadikan sebagai hewan kurban para jemaah. Yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya, yang disebutkan hanya 4. Makanya selain 4 ini para ulama khilaf hukumnya. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan enggak masalah, boleh saja. Ya. Adapun yang makruh, ya, yang makruh seandainya dijadikan sebagai hewan kurban sah. Sahnya tetap sahnya, cuma makruh. Makruh itu dibenci. Ya. Maqtu'atul uzun atau juz'un minhu. Yang terpotong telinganya atau sebagian dari telinganya. Ini dimakruhkan oleh para ulama. Ya, yang terpotong telinganya atau sebagian dari telinganya. Itu makruhkan oleh para ulama. Kemudian maksuratul qon, yang patah tanduknya. Ya. Atau sebagian besar tanduknya patah. Atau semuanya misal tanduknya patah. Maka jumhur para ulama mengatakan boleh menjadikannya sebagai hewan kurban. Kalau patah tanduknya, kemudian selama tidak mengalir darah ya terus menerus, maka itu itu boleh. Tapi kalau mengalir darah terus menerus, maka tidak boleh. Ya, ini masuk dia yang makruh. Ya, atau patahnya misalnya sudah lama, berarti nggak mengalir darah, maka dimakruhkan dijadikan sebagai hewan kurban. Dari segi sah. Ya. Kemudian adapun yang tidak berpengaruh para jamaah, artinya hukumnya boleh. Ya. Allati la asnana laha, yang tidak ada giginya. Misalnya kita punya kambing enggak punya gigi. Boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang terpotong ekornya atau enggak ada ekornya misalnya. Ekornya terpotong atau enggak ada ekornya, itu enggak masalah dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian maqtu'atul anf, yang hidungnya terpotong. Ya, enggak tahu bagaimana caranya, intinya hidungnya terpotong. Itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Intinya para jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah yang tidak boleh pada binatang ternak itu 4 yang disebutkan tadi. Ya, 4 yang kita sebutkan pertama tadi. Selain itu hukumnya antara makruh dan boleh. Ya. Selain itu hukumnya makruh dan boleh. Karena yang disebutkan Rasulullah hanya 4. Cacat ini yang tidak boleh ada pada binatang ternak yang akan dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian ada pun yang paling utama para jamaah. Mana yang paling utama? Menurut jumhur para ulama, ya, selain Imam Malik, ya, karena Imam Malik mengatakan yang paling utama adalah yaitu domba. Ya, ini menurut mazhab Imam Malik. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama, yang paling utama dijadikan hewan kurban itu adalah onta. Kemudian sapi, kemudian kambing. Namun jumhur para ulama ini menjelaskan para jamaah, berkurban dengan kambing ya lebih utama daripada berkurban dengan onta maupun sapi yang kelompok bahasa kita, gabungan. Ini menurut jumhur para ulama. Berarti kalau kita jelaskan urutannya menurut jumhur para ulama, para jamaah, yang pertama adalah onta sendirian. Sendirian dia kurban onta. Ya. Yang kedua sapi sendirian. Misalnya ada jamaah kita punya sapi 10. Ini sama berkurban 1 sapi sendirian saya. Ya, sendirian dia kepemilikan. Ya, itu lebih utama. Baru yang ketiga adalah kambing. Yang keempat, onta 7 gabungan, kelompok. Onta berkelompok, artinya 2 orang misalnya, atau 7 orang, anggap 7 orang saja. Kemudian yang terakhir adalah sapi yang berkelompok, kelompok 6, kelompok, intinya berkelompok. Itu urutannya, menurut jumhur para ulama. Ya, kalau kita kan jarang yang berkorban 1 sapi sendirian. Ya, yang kebanyakan adalah kelompok. Ya. Mana lebih utama kalau kelompok? Ya kambing lebih utama kalau kelompok. Ya. Kemudian yang jantan lebih utama daripada yang betina pada jamaah. Yang jantan lebih utama daripada betina. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan hewan kurban yang paling afdol, ya, apa kata Rasulullah? Aglaha samanan wa anfas wa inda ahliha. Yang paling mahal dan yang paling berharga
Mana yang lebih mahal para jemaah? Jantan atau betina? Jantan. Jantan lebih betina kambing itu. Ya. Dan yang paling berharga itu adalah jantan karena dia lebih mahal. Otomatis lebih berharga. Makanya jantan lebih utama daripada betina. Kalau mau berkurban dengan yang betina boleh apa enggak? Enggak masalah. Cuma kita berbicara dari segi utamanya antara jantan dan betina. Enggak masalah. Misalnya kambing yang murah itu 1 juta misalnya dapat betina besar, ya uang kita mentoknya cukupnya 1 juta aja, maka nggak masalah, ya yang betina. Kemudian para jemaah, ya adapun waktu berkurban sedikit lagi, waktunya setelah melaksanakan sholat id dan khutbahnya, ya dan berakhir sampai hari terakhir dari hari tasyrik, ya ini waktu berkurban. Kemudian adapun ya memanfaatkan daging kurban itu dijelaskan oleh para ulama dibagi menjadi 3. Dimakan sebagiannya, disedekahkan sebagiannya, kemudian dijadikan hadiah sebagian. Kita makan sebagiannya, ya dan disimpan, kemudian disedekahkan, kemudian dijadikan sebagai hadiah. Ya hadiah kalau tetangga kita kaya, ya kalau sedekahkan kita berikan kepada yang miskin, tangga-tangga yang miskin. Ada 2 tetangga ternyata dia super kaya, jauh lebih kaya daripada kita, dan kebetulan dia tidak berkorban, maka boleh kita berikan kepada dia. Kalau nggak enak, jadikan sebagai apa? Hadiah. Ya. Kemudian nggak boleh memberikan jagal upah dari daging kurban tersebut, nggak boleh karena ada larangannya. Ya. Bagaimana cara kita? Kita nggak enak kalau nggak berikan dia daging kurban. Ya bisa kita berikan dia sebagai sedekah atau hadiah, tapi tetap kasih dia upahnya berupa uang. Kasih upahnya berupa uang atau apa misalnya. Ya. Cuma menjadikan dagingnya saja sebagai upah itu tidak boleh. Ya. Kalau kita kasih sebagai sedekah atau hadiah, tapi jangan lupa kasih upahnya. Ya. Kemudian para jemaah, yang terakhir adalah hukum berkorban untuk orang yang meninggal dunia. Ini yang terakhir. Di sini ada 3 permasalahan para jemaah. Kalau orang yang meninggal dunia ini pernah berwasiat kepada anak-anaknya, nak kalau saya mati nanti ya tahun ini kurban untuk saya ya, pakai harta saya. Pernah berwasiat, ya atau pakai hartamu, maka hukumnya boleh kita berkorban untuk dia, boleh. Ya. Yang kedua, kalau orang yang meninggal ini bernazar sebelum dia meninggal dunia, saya bernazar tahun ini saya berkorban. Ternyata dia meninggal dunia sebelum tiba waktu Idul Adha. Maka wajib anaknya menunaikan nazar bapaknya. Wajib. Yang ketiga, kalau orang yang meninggal dunia ini nggak pernah berwasiat, tidak pernah bernazar, nggak pernah berwasiat kepada anak-anaknya dan nggak pernah bernazar, maka di sini terjadi perselisihan antara para ulama. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Menurut mazhab Syafi'i, ya, jadi nggak nyampe dia pahalanya itu. Ya. Menurut mazhab ulama yang lain boleh. Menurut mazhab ulama yang lain hukumnya boleh. Namun para ulama juga menjelaskan para jemaah, kalau kita ingin lepas dari perselisihan antara Syafi'i dan yang ulama-ulama yang lainnya, antara yang tidak boleh dan boleh, maka apa kata para ulama? Lebih baik kita sebagai anak yang berniatkan orang tua kita itu masuk dalam pahala kurban kita. Kita dapat, orang tua kita juga dapat. Coba sekarang kalau kita beli hewan kurban, niatkan untuk orang tua kita. Kira-kira dapat nggak kita pahala kurban? Kan orang mati nggak bisa berniat deh. Nah, bagaimana orang mati berniat untuk memasukkan kita sebagai sebagai yang ikut dapat pahala kurban? Ya, dan dia juga orang mati nggak bisa berniat untuk sendirinya sendiri untuk berkurban. Ya, makanya dijelaskan oleh para ulama, kita saja yang berkorban. Niatkan orang tua kita sudah meninggal dunia masuk dalam pahala kurban. Kita masuk, orang tua kita masuk, anak istri kita juga dapat pahala sebenarnya. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini para jemaah, karena sudah azan. Silahkan azan dulu baru kita masuk ke tanya jemaah. Wallahu taala a'lam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Silahkan para jemaah kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silahkan.
Gimana seandainya orang kita menazar tahun apa bulan bulan kurban ini saya kurban, tapi dia nggak punya harta, Ustaz. Gimana kita sebagai anak? Ya. Kalau anaknya punya harta, maka anaknya yang berkorban untuk dia. Artinya patungan anaknya itu beli, ya, dan niatkan untuk apa? Untuk menunaikan nazar orang tuanya. Kalau nggak ada waktu itu, ya tunggu nanti. Ya, kalau sudah ada. Karena nazar itu mewajibkan dirinya melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak wajib. Nazar itu hukumnya wajib untuk ditunaikan. Ya, kalau nggak bisa waktu itu, berarti dia uzur anaknya itu, ya nanti kalau dia memiliki kelapangan rezeki. Wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Orang itu mendapat keutamaan pahala itu eh, harus mengetahui. Mm-mm. Misalnya seperti amal pada hari 10 bulan Dzulhijjah, Ya. maka orang itu harus tahu keutamaannya saja. Iya. Ada ini karena apa? Banyak orang yang beramal Mm-mm. karena kebiasaan ya beramal. Iya. Intinya tidak mesti dia harus mengetahui besar kecil pahala yang dia akan dapatkan. Ya, kalau dia beramal, insya Allah dapat pahala. Itu mengetahui pahalanya, keutamaannya, ya keutamaan. Ya. Tidak mesti, ya untuk keutamaannya tidak mesti. Intinya dia beramal karena dia menganggap ini memang perintah Allah untuk beramal setiap hari, ya maka dia akan mendapatkannya secara otomatis. Wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sebagian para ulama membolehkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Sebagian para ulama tidak membolehkan. Yang membolehkan berdalil dengan hadis Nabi, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadzal ayyam." Tidak ada hari-hari yang mengerjakan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Para ulama yang membolehkan mengatakan puasa bagian amal soleh, sehingga dibolehkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan ana lebih condong kepada yang membolehkan. Allah Ta'ala. Ada lagi? Ya, jadi dibolehkan. Ya, dikeluarkan suaranya. Takbiran dikeluarkan. Sendiri-sendiri. Ya, bukan dipimpin. Ya, artinya imamnya masa takbiran, kita ikut takbiran bukan untuk mengikuti dia. Jadi kalau kebetulan suara kita serentak tidak masalah. Ya, wallahu taala a'lam. Tidak ditentukan, tidak dibatasi. Ya bisa tiga kali misalnya, tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan? Hah? Iya, bagian dari sapi itu. Ya. Sama kayak kibas itu bagian dari kambing. Ya. Ada lagi? Di tempat saya ketika mereka berkurban disertai dengan payung segagah dan Itu di tempat saya dulu juga. Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Itu bentuk memuliakan hewan kurban kata mereka ya. Bentuk memuliakannya itu sembelih dengan cepat gitu. Sembelih dengan cepat, kemudian jangan nyembelihnya di depan mata, nyembelih saudaranya di depan matanya. Ya, memang itu dari dulu kita kecil kali, kita waktu kecil itu. Ya, begitu, payung sajadah dan rame kita ngikutin gitu. Itu enggak ada contohnya. Nabi tidak pernah melakukan itu juga. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Para jemaah. Ini perumpamaan saja. Saya punya binatang ternak yang dapat dikorbankan, tapi saya tidak mau berkorban. Bagaimana? Tidak mau berkorban. Dia akan dikhawatirkan, dilihat dulu dia pernah berkorban atau tidak misalnya. Ya, anggap dia nggak pernah berkorban dari dulu. Ya, maka dia akan masuk dari hadis Nabi itu diancam. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki enggak mau berkurban, jangan sekali-kali dekati tempat salat kami. Ya.
Jangan sekali-kali dekati tempat sholat kami. Makanya rugi kita kalau kita misalnya punya hewan ternak banyak, tapi sama sekali nggak pernah berkorban. Kalau dia pernah berkorban sekali misalnya, ya, kemudian sekarang punya banyak nggak mau buat korban, masih tidak masalah, ya, karena pernah berkorban. Tapi kalau nggak pernah berkorban, sama sekali nggak pernah berkorban, maka dia akan merugi karena pahalanya juga besar. Makanya hukum kurban itu antara wajib bagi yang mampu. Ketika kita berbicara hukumnya wajib, berdosa dia ketika tidak mau berkurban. Ya. Kemudian suatu sunnah muakkadah. Jadi kalau kita memiliki kelamaran rezeki berkurban, dan itu merupakan ibadah yang sangat mulia, pahalanya juga besar. Allah taala a'lam. Ada lagi para jemaah? Cukup? Ada lagi? Tapi kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.